ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, apa sih puasa itu, Kak? Nah, puasa sendiri itu berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Contohnya kita menahan diri dari makan, dan minum, kita menahan diri dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Itulah puasa. Nah, eh, secara istilah, nah puasa sendiri itu kita menahan makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, puasa di sini pada pertemuan kali ini puasa dibagi menjadi 4, yakni puasa wajib, puasa qadha, puasa kifarat, dan puasa nazar, puasa nazar. Jadi ada 4 pada pertemuan kali ini. Nah, memasuki materi yang pertama, yakni kita akan membahas tentang puasa wajib. Nah, puasa wajib itu seperti apa sih? Nah, pengertian puasa wajib itu seperti apa sih? Nah, di sini puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, puasa di sini termasuk puasa wajib, termasuk puasa Ramadan kayak sekarang ini. Nah, ini dinamakan puasa wajib, puasa Ramadan. Nah, bila mana kita meninggalkan puasa Ramadan atau puasa wajib tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Nah, jadi bila mana tidak ada halangan atau darurat, kita tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan atau puasa wajib di sini ya. Jadi begitu. Nah, membahas tentang puasa itu memang banyak syarat untuk sahnya puasa. Nah, salah satunya syarat wajib puasa itu yang pertama adalah kita harus berakal. Nah, yang kedua kita harus sudah balik. Yang ketiga kita harus mampu berpuasa. Nah, bila mana kita belum berakal, bila mana kita belum mampu untuk berpuasa, kita tidak boleh melakukan puasa, karena puasa itu salah satu syarat wajibnya kita harus mampu melaksanakan puasa. Jadi begitu, harus berakal juga. Jadi orang yang akalnya tidak sehat itu tidak wajib melaksanakan puasa. Nah, itu karena berakal, balik, dan mampu berpuasa itu salah satunya syarat wajib untuk kita melaksanakan puasa. Jadi begitu. Nah, berhubungan dengan syarat sahnya puasa itu memang ada banyak sekali, ada ulama-ulama usul fikih yang berbeda pendapat. Itu salah satunya kita harus beragama Islam. Jadi sebelum kita melakukan puasa itu syarat sahnya kita harus beragama Islam. Jika di luar dari agama Islam itu tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Jadi begitu. Nah, yang kedua kita harus mumayyiz, yakni bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kita sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Jadi begitu, sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan puasa. Nah, yang ketiga adalah kita suci dari haid atau dari darah haid atau nifas. Nah, jika kita khususnya yang perempuan, jadi biasanya kalau datang bulan itu biasanya kita lampu merah, bahasanya anak sekarang lampu merah, itu kita tidak diwajibkan untuk berpuasa, karena di situ ada darah nifas atau haid yang bukan termasuk di luar dari syarat sahnya puasa. Jadi kalau kita sedang datang bulan atau sudah perempuan datang bulan, itu tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah puasa, melainkan diganti sesudahnya itu. Jadi kalau sudah darah nifasnya sudah selesai, sudah tidak ada, itu sudah mempunyai kewajiban untuk berpuasa lagi. Nah, yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, artinya kita melakukan puasa itu kita harus sesuai dengan waktunya. Jadi begitu. Contoh, kita melakukan puasa wajib atau puasa Ramadan. Nah, itu kalau di luar dari bulan Ramadan itu tidak boleh. Jadi harus
harus masuk dalam bulan Ramadan. Jadi begitu. Maksudnya dalam waktu yang diperbolehkan itu seperti itu. Nah, selanjutnya membahas tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa yang pertama adalah kita harus niat. Yang pertama adalah niat. Nah, niatnya adalah nawaitu sumawati anadai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Nah, itu salah satu niat puasa. Nah, kita sebelum melaksanakan atau melakukan ibadah puasa, seharusnya kita harus niat terlebih dahulu. Nah, kalau tidak ada niat, puasa kita akan tidak sah. Jadi begitu. Yang kedua adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Contoh, kita menahan diri dari makan dan minum. Nah, jadi itu salah satu masuk dalam rukun puasa. Nah, untuk selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama adalah makan dan minum. Nah, kalau kita sudah mulai terbit fajar, itu kita sudah tidak boleh melakukan atau makan minum. Nah, kalau kita makan minum, maka ibadah puasa kita itu akan batal, karena salah satu hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Nah, itu kalau kalian melakukan ibadah puasa, kalian dilarang makan dan minum. Nah, yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, terkadang ada orang yang mereka muntah dengan memang disengaja biar puasanya itu batal. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita puasa, kita muntah dengan sengaja, itu akan membatalkan puasa kita. Jadi kalau puasa, usahakan sahurnya tidak usah banyak-banyak, sedang-sedang saja. Ya, kita sudah bisa mengira-ngira agar kita tidak mual siangnya. Jadi kalau kita melakukan ibadah puasa, kita tidak boleh melakukan muntah dengan disengaja. Kalau kita muntah dengan disengaja, maka puasa kita akan batal. Nah, yang ketiga, berhubungan suami istri. Nah, khususnya sudah melakukan mempunyai keluarga, itu jika kita melakukan ibadah puasa, kita dilarang melakukan hubungan suami istri, karena di situ akan ada selah akan membatalkan puasa kita. Jadi begitu. Jadi di saat kita puasa, kita dilarang untuk berhubungan suami istri. Nah, yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, jika kita keadaan puasa, kita dilarang kalau kita keluar darah haid atau nifas, itu kita akan batal puasanya. Jadi harus diganti kalau sudah selesai. Jadi begitu. Yang kelima adalah keluar cairan mani dengan sengaja. Nah, di saat kita melakukan ibadah puasa, kita tidak boleh mengeluarkan cairan mani dengan sengaja, kecuali tidak sengaja loh, itu masih bisa dilanjutkan puasanya. Kalau kita keadaan masih puasa dan mengeluarkan mani dengan sengaja, itu akan membatalkan puasa kita, karena kita mengeluarkan mani dengan sperma atau mani dengan keadaan sengaja, maka tidak boleh itu, karena akan membatalkan puasa kita. Jadi begitu. Nah, setelah kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, sekarang hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Jadi puasa itu ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, dan juga ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi begitu. Nah, yang pertama, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, di saat kita melakukan ibadah puasa, kita kalau bisa diusahakan tidak membicarakan kejelekan orang lain. Nah, karena di situ kalau bahasanya anak sekarang itu ghibah. Nah, itu dilarang itu jika puasa. Nah, karena itu akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi di saat kita puasa, ya mending di rumah aja, tidak usah kemana-mana. Ya boleh beraktivitas, artinya tidak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain. Jadi begitu. Nah, yang kedua, kita berbohong.
Nah, jika kita di saat melakukan ibadah puasa disarankan tidak berbohong. Nah, kalau kita berbohong maka pahala puasa kita akan berkurang. Nah, itu memang sulit itu. Nah, yang pertama membicarakan kejelekan orang lain, berbohong itu memang terkadang ada bawaan sendiri dari seseorang tersebut. Nah, kalau bisa, kalau kita sedang melakukan ibadah puasa, kita kalau bisa tidak usah membicarakan kejelekan orang lain dan tidak usah berbohong kepada orang lain ataupun berbohong kepada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah mencaci maki. Nah, di saat kita berpuasa, kita dilarang untuk mencaci maki kepada orang lain. Nah, dan banyak sekali hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Jadi begitu. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang puasa nazar. Nah, puasa nazar itu seperti apa sih? Puasa nazar itu bentuknya seperti apa? Ya tetap kita menahan makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, puasa nazar tersebut adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Nah, puasa nazar ini wajib dikerjakan bila mana kita mempunyai janji. Contoh kita lulus sekolah, umpama kita sekarang kelas 3 SMA. Nah, besok kalau saya sudah lulus, kalau saya mempunyai nilai yang baik, saya akan puasa selama 3 hari. Nah, jika setelah waktu lulus SMA dan nilainya itu baik sesuai dengan janji, sesuai dengan harapan atau janji yang diutarakan pertama tadi, kita wajib untuk berpuasa 3 hari. Karena di awal tadi kita sudah mempunyai nazar untuk berpuasa 3 hari kalau nilai kita itu baik. Nah, itu puasa nazar itu seperti itu. Jadi ya sama seperti puasa-puasa seperti yang lain, kayak puasa Ramadan, tetap puasanya tetapi puasanya setelah kita mempunyai janji, kalau janji tersebut tepat atau sesuai dengan harapan kita harus menepati nazar tersebut. Jadi begitu. Puasanya tetap seperti puasa Ramadan, menahan hawa nafsu kayak yang tadi, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa nazar itu seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang puasa qadha. Nah, puasa qadha itu seperti apa? Nah, puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang meninggalkan puasa karena sedang haid. Nah, puasa qadha ini puasa yang menggantikan puasa sebelumnya yang kita tinggal. Contoh khususnya perempuan yang sedang haid atau tekan bulan, umpama waktu puasa Ramadan meninggalkan puasa selama 6 hari. Nah, itu wajib untuk menggantikan puasa tersebut di lain bulan atau bulan sesudahnya. Itu ya persis harus 6 hari, karena puasa qadha ini puasa yang menggantikan puasa sebelumnya yang sudah tertinggal. Contoh orang yang sedang datang bulan atau haid tersebut. Nah, jadi puasa qadha itu seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yakni puasa kafarat. Nah, puasa kafarat itu seperti apa? Nah, puasa kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang setelah ditentukan. Nah, puasa ini wajib dilakukan jika seseorang tersebut melakukan pelanggaran atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, contoh tidak mampu memenuhi nazar. Nah, kayak yang tadi kita sudah mempunyai janji untuk puasa 3 hari, dan jika kita tidak melakukan puasa 3 hari tersebut, kita akan mempunyai tanggungan yakni puasa kafarat. Kafarat itu puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan. Jadi begitu. Yang kedua, puasa kafarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Nah, yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, jika kita pada bulan Ramadan kita berkumpul dengan istri kita, artinya berhubungan suami istri, nah kita akan
mempunyai tanggungan, yakni puasa kafarat. Nah, jadi begitu. Yang ketiga adalah membunuh secara tidak sengaja. Nah, puasa kafarat ini puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan. Nah, jika kita dalam perjalanan, kita sudah menyetir mobil dengan hati-hati, ternyata ada kucing lewat. Nah, kucing lewat tersebut kita tabrak dengan kita tidak sengaja, padahal kita sudah hati-hati. Ternyata kucing tersebut mati. Nah, di saat itu, umpama kucing itu jika dibunuh akan kita mendapatkan denda. Nah, itu kita wajib melakukan puasa kafarat, karena puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan. Nah, jadi begitu. Yang keempat adalah melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Nah, di saat kita punya istri, khususnya yang sudah berkeluarga, jika kita menyamakan istri kita dengan ibu kita, itu suatu kejadian yang melanggar aturan. Artinya kita wajib melakukan puasa kafarat. Jadi begitu. Yang kelima adalah mencukur rambut ketika ihram atau saat haji itu. Nah, kita wajib melakukan puasa kafarat karena kita mencukur rambut ketika ihram. Nah, yang keenam, berburu ketika ihram. Ya. Ketika ihram itu kita tidak boleh memburu di sana. Kita harus susuk ihram, dan jika waktu ihram kita berburu, kita akan mendapatkan sanksi, dan kita wajib melaksanakan puasa kafarat tersebut. Jadi begitu. Nah, untuk selanjutnya tadi ada puasa wajib atau bisa dikatakan puasa Ramadan. Nah, juga di sini kita akan membahas tentang puasa sunnah. Nah, selain kita melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah tersebut di sini ada tiga macam, yakni puasa Syawal. Yang pertama adalah puasa Syawal. Yang kedua, puasa Arafah dari tepat tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu kita disunahkan untuk puasa sunnah. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Nah, terkadang ada orang yang aktif untuk melaksanakan puasa Senin Kamis. Memang itu dianjurkan oleh agama. Jadi puasa sunnah di sini adalah puasa yang mendapatkan pahala di luar dari puasa wajib. Jadi begitu. Di sini ada tiga macam: puasa Syawal, puasa Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah puasa Senin Kamis. Jadi begitu. Nah, yang terakhir, jadi kita melaksanakan ibadah puasa itu pasti ada hikmahnya. Semua perlakuan yang kita lakukan itu yang baik, yang artinya positif di luar dari negatif, itu ada hikmahnya tersendirinya. Hikmah dari puasa di sini adalah meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hikmah dari ibadah puasa di sini, kita akan ditambahkan iman dan takwa kepada kita sendiri, dan hikmah dari puasa tersebut akan mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah kita melakukan ibadah puasa. Nah, hikmah yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Nah, jika kita melaksanakan ibadah puasa, itu kita akan ditambahkan solidaritas sesama muslim, sesama tetangga, keluarga. Jadi di saat kita melakukan ibadah puasa sunnah, puasa wajib, itu kita tanpa kita sadari kita akan ditambahkan solidaritas kita terhadap orang lain. Jadi begitu. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau kita melakukan ibadah puasa, kita akan terdidik untuk diri sendiri. Kita terdidik untuk yang pertama sabar, yang kedua adalah melatih kesabaran atau menahan hawa nafsu. Jadi salah satu hikmah ibadah puasa itu kita akan terdidik dari hawa nafsu, dari
kesabaran. Nah, itu kita akan sudah terlewati semua kalau kita melakukan ibadah puasa. Nah, jadi kesimpulannya puasa di sini adalah kita menahan hawa nafsu, kita menahan makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat. Nah, marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan penuh harap. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.